Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Bella Widya. Saya Ria Tandirerung. Saya Tiffany Rizka Anggraini. Kami ingin mempresentasikan tentang keberhasilan PT Bank BRI yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih rekan saya Bella. Di sini saya akan menjelaskan gambaran umum perusahaan. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk merupakan bank pemerintahan yang beroperasi pertama kali di Indonesia. Dalam perkembangan BRI sudah mengalami beberapa kali perubahan nama dan status yang dimiliki. Kaitannya erat dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan demi perkembangan dan pertumbuhan Bank BRI. Hal-hal ini sejalan dengan cita-cita dan tujuan BRI yang tertuang dalam visi dan misi BRI dalam melayani nasabah. Ada 5 jenis jasa yang ditawarkan oleh Bank BRI, yaitu jasa bisnis, jasa keuangan, jasa kelembagaan, jasa e-banking, dan jasa treasury. Ada beberapa produk yang ditawarkan oleh Bank BRI. Yang pertama ada pinjaman retail Bank BRI, yang kedua ada kredit Bank BRI, yang ketiga ada simpanan Bank BRI, yang keempat ada Bank BRI, yang kelima ada tabungan BRI, yang keenam ada deposit BRI, yang ketujuh ada giro BRI, dan kedelapan ada pinjaman mikro BRI. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat perusahaan. Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1895. Bank Rakyat Indonesia pertama kali didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wiratmaja dengan nama Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priai Purwokerto, suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia atau pribumi. Pada periode setelah kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai bank pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai keberhasilan yang telah dicapai oleh Bank BRI. Sebelum kita lebih lanjut membahas keberhasilan yang telah dicapai oleh Bank BRI, perlu kita ketahui bahwa Bank Rakyat Indonesia adalah bank pemerintahan tertua di Indonesia, yang dimana mereka telah mencapai banyak penghargaan dan keberhasilan selama 125 tahun menjalankan perusahaannya. Bank Rakyat Indonesia juga bank penyalur kredit usaha rakyat atau KUR terbesar secara nasional. Tidak hanya pembiayaan, BRI juga turut berperan dalam memberikan dampingan dan pelatihan kepada para pelaku UMKM. Sejak awal tahun hingga Juni 2019, tercatat sebanyak 1,1 juta pelaku UMKM nasabah binaan Bank BRI sudah naik kelas. Sekitar 65% dari jumlah tersebut didominasi oleh pelaku UMKM yang mengajukan pembiayaan mikro. Berikut adalah keberhasilan yang telah dicapai oleh Bank BRI. Yang pertama, Bank Rakyat Indonesia atau BRI di kancah internasional menduduki peringkat kedua dari 100 perusahaan di ASEAN dengan peningkatan World Elite Index atau WEI sebanyak 5 kali sejak awal tahun 2018. Yang kedua, pada malam penganugerahan CNBC Indonesia Award 2019 di Hotel Westin, Bank Rakyat Indonesia atau BRI meraih penghargaan sebagai The Best Public Company untuk Financial Sector. Selanjutnya, saham pada PT Bank Rakyat Indonesia Terbuka menjadi salah satu saham blue chip yang paling oke performanya di sepanjang tahun 2019. Sepanjang tahun lalu, harga saham BRI melejit hingga 20,22%. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan Bank Rakyat Indonesia. Yang pertama, memiliki koordinasi yang baik antara pimpinan dan karyawan. Yang kedua, menjalin kerjasama yang baik dengan para nasabah Bank Rakyat Indonesia. Yang ketiga, ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni yang ditugaskan
untuk menangani kredit usaha rakyat atau KUR oleh perusahaan. Yang keempat, Bank Rakyat Indonesia atau BRI mampu menjaga rasio penyaluran kredit terhadap dana pihak ketiga atau loan to deposit ratio atau LDR. Yang kelima, pihak Bank Rakyat Indonesia fokus melayani nasabahnya dalam memberikan kepuasan melebihi dari harapan nasabah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bella Widya. PT Bank Rakyat Indonesia juga merupakan bank pertama yang memiliki sebuah satelit khusus yang dimana data-data nasabah dijamin keamanannya. Bank BRI juga memiliki transaksi yang bernama Brizi BRI, uang elektronik yang mampu membantu nasabah dalam melakukan transaksi belanja, pembayaran transportasi, dan hal-hal lainnya. Yang ketiga, itu ada skill sumber daya manusianya. Jadi, bukan berdasarkan dari pemasarannya saja, tapi mereka juga mengandalkan skill sumber daya manusia, yaitu dari pegawainya atau dari karyawannya. Strategi pemasaran yang telah ditetapkan hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila seluruh bagian fungsional perusahaan dapat menjalankan tugas dan bekerja sama secara optimal. Oleh karena itu, skill yang dimiliki oleh bagian pemasaran dan pelayanan Bank BRI itu seperti funding officer, customer service, dan yang terlibat secara langsung dengan konsumen, agar dapat melaksanakan rencana kegiatan pemasaran yang telah ditetapkan dapat memberikan kepuasan bagi konsumen dengan memenuhi apa yang konsumen butuhkan. Yang keempat, itu ada promosi. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk melakukan promosi dengan cara memuaskan nasabahnya, misalkan dengan mereka memberikan undian hadiah dan potongan bertransaksi. Hal ini berguna agar para nasabah tetap loyal terhadap Bank BRI. Kegiatan ini juga berguna untuk mempertahankan pangsa pasar mereka, sehingga perusahaan dapat terus meningkatkan keuntungannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.